Di dalam keseharian kita, kita selalu berbicara mengenai manusia ingin menemukan tentang jati dirinya. Jati diri itu apa? Esensi dari kediriannya. Jadi dengan memahami jati diri, diandaikan dia akan bisa menemukan tentang makna hidup atau kebahagiaannya. Jadi manusia menemukan jati diri dengan cara meditasi misalnya, bahkan ada yang mencari pengalaman spiritual, lalu mencari sesuatu yang bersifat di luar dirinya dan dimasukkan ke dalam dirinya. Itulah cara manusia ingin menemukan tentang jati dirinya. Nah, jika tanpa hal-hal di luar diri manusia seperti pengetahuan mengenai kesucian orang lain, mengenai suatu cerita sakral, lalu apakah manusia bisa menemukan makna di dalam dirinya sendiri? Ya, jadi jati diri ini sebagaimana diceritakan di dalam kisah-kisah orang dulu, baik dalam simbolik pewayangan, misalnya Bima mencari jati diri lalu ketemu dengan Dewa Ruci, dan ada tahapan proses-proses yang Bima alami. Yang menarik itu memang dalam prosesnya itu, bukan ketika dia menemukan suatu dianggap menemukan jati diri itu. Nah, lalu bagaimana kita ingin menemukan tentang jati diri kita? Apakah jati diri itu sebagai suatu rasionalitas kita? Nah, apakah jati diri itu sebagai suatu kesadaran akan proses? Apakah jati diri itu adalah hasil dan setiap waktu kita menghasilkan sesuatu, baik itu kesadaran, baik itu suatu hukum karma. Dan sebenarnya kita ketika memahami bahwa jati diri itu segala sesuatu yang kita lakukan, yang sering kita lakukan, bahkan upaya kita untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang bersifat melampaui material fisik, itu sebagai sesuatu yang bersifat jati diri. Nah, lalu jati diri manusia itu apa gitu? Nah, jati diri yang paling mendasar dari dalam diri manusia itu apa? Misalnya Marx menjelaskan bahwa jati diri manusia itu ya suatu kehendak, suatu kesadaran untuk menyadari tentang konflik kelas gitu. Konflik keras juga memang antar kelas, berusaha untuk menyadari bahwa dirinya itu tidak boleh terbohongi atau ya oleh ideologi palsu yang mengeksploitasi gitu. Jadi kesadaran untuk berontak itulah jati diri manusia, untuk berusaha melawan struktur dan membentuk struktur gitu kan. Kemudian menurut Sigmund Freud dari psikoanalisa menyatakan bahwa jati diri manusia itu terdiri dari dua bagian, mengalami suatu dualisme, yaitu di dalam suatu kesadaran dan di bawah kesadaran, consciousness dan unconsciousness. Dan manusia dipengaruhi oleh ketidaksadarannya lebih banyaknya, sehingga memahami tentang jati diri itu sebagai suatu tema yang tidak pasti bisa diketahui dan tidak bisa disadari kalau memakai Sigmund Freud. Lalu jati diri misalnya di dalam tradisi teologi agama dinyatakan bahwa jati diri itu adalah jati diri manusia itu ketika memahami tentang dirinya sebagai makhluk Tuhan, bahkan dia itu sebagai citra Tuhan, tiruan Tuhan misalnya, imago Dei gitu kan, cerminan Tuhan. Nah, lalu jati diri manusia dengan dia menganggap dirinya sebagai citra Tuhan itu dia harus apa yang harus dilakukan? Ya, secara ideologi besar dia harus bisa menyebarkan keselamatan gitu kan, bisa membantu orang yang susah. Itu seharusnya gitu, bagus juga sih. Banyak orang yang mengaku dirinya cerminan Tuhan gitu, tapi kalau itu dipakai sebagai suatu
kepalsuan, ternyata itu hanya untuk upaya untuk mendapatkan kepatuhan dari jemaahnya, atau mendapatkan suatu sebagai apa, kepalsuan gitu, hanya untuk mendapatkan privilege ekonomi dengan mengaku dirinya adalah citra Tuhan. Ini sesuatu yang sangat bisa dikritisi gitu. Atau kita kembali kepada suatu pemahaman pondasi dasar bahwa jati diri manusia itu ketika kita menggunakan akal sehat kita untuk menghadapi kehidupan kita, ya sewajarnya gitu. Kalau kita ingin makan, ya makan. Kalau kita tidak punya uang, ya kerja. Kalau hati kita sedih, kita harus bisa bersabar dan bisa menghibur diri kita sendiri. Kita bisa menikmati hidup diri ini aja gitu, tanpa harus sibuk untuk mendapatkan sesuatu tentang jati diri yang bersifat absolut gitu. Jadi kebahagiaan kita itu bersifat relasi-relasi.